Assalamualaikum. Nama saya Vicky Hikmatul Quran, mahasiswa semester 4, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang dampak new normal terhadap pendidikan non-formal dan pendidikan berbasis masyarakat. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang pengertian new normal terlebih dahulu. New normal adalah skenario untuk mempercepat penanganan COVID-19 dalam aspek kesehatan dan sosial ekonomi. Pemerintah Indonesia telah mengumumkan untuk mulai mengimplementasikan new normal dengan mempertimbangkan dalam segala aspek dan juga kesiapan pada setiap regional. WHO telah memberikan beberapa indikator yang wajib diikuti oleh seluruh negara di dunia untuk menjalankan skenario new normal pada setiap negara. Indikator yang pertama adalah tidak menambah penularan atau memperluas serta memaksimalkan untuk tidak terjadi penambahan kasus COVID-19 di setiap wilayah. Indikator yang kedua yaitu menggunakan indikator sistem kesehatan dan kapasitas sistem kesehatan bisa merespon pelayanan COVID-19. Indikator yang ketiga yaitu cara menguji seseorang atau sekelompok orang guna mengetahui apakah di antara mereka berpotensi untuk menularkan virus COVID-19 atau tidak, sehingga tes dilakukan secara masif. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah mengeluarkan protokol kesehatan yang harus dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk menghadapi skenario new normal. Info mengenai protokol kesehatan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, kita bisa mendapatkannya melalui media atau edaran yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Sebelum kita membahas mengenai dampak new normal kepada pendidikan non-formal, pendidikan berbasis masyarakat, dan pendidikan luar sekolah, mari kita mengetahui masing-masing pengertiannya terlebih dahulu. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan yang bertujuan untuk mengganti, menambah, dan melengkapi pendidikan formal. Konsep pendidikan non-formal muncul sekitar akhir tahun 60-an hingga awal tahun 70-an oleh Philip Combs dan Manzur pada tahun 1985 dalam bukunya yang berjudul The World Crisis in Education mengungkapkan bahwa pendidikan pada dasarnya dibagi menjadi 3 jenis, yaitu pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal. Konsep dan manajemen lembaga diniyah takmiliyah, diniyah muadalah, diniyah non-formal, madrasah diniyah adalah lembaga pendidikan Islam di bawah naungan Kementerian Agama yang mengajarkan ilmu-ilmu tentang agama Islam. Manajemen madrasah diniyah adalah suatu ilmu atau proses mengatur dengan meliputi 4 fungsi perencanaan. Manajemen madrasah diniyah adalah suatu ilmu atau proses yang mengatur dengan meliputi 4 fungsi, yaitu perencanaan, pengordinasian, pelaksanaan, dan pengawasan lembaga pendidikan Islam untuk mencapai tujuan. Pendidikan berbasis masyarakat dan pendidikan luar sekolah. Pendidikan berbasis masyarakat merupakan model pendidikan yang mana segala hal yang terkait di dalamnya lebih banyak melibatkan peran masyarakat daripada keterlibatan atau campur tangan negara dan peran pemerintah. Dalam pendidikan berbasis masyarakat, masyarakatlah yang menjadi tuan atau pemilik di rumahnya sendiri. Dan pihak lain dalam hal ini adalah pemerintah hanya bisa menjadi mitra atau rekan yang berfungsi untuk mendanai, memfasilitasi, atau mendampingi di setiap acara yang diadakan oleh lembaga masyarakat tersebut. Pengertian pendidikan luar sekolah. Sangat banyak definisi yang menjelaskan mengenai pendidikan luar sekolah dan dapat disimpulkan menjadi pendidikan luar sekolah menurut Combs dalam Sujana tahun 2004, yaitu setiap kegiatan terorganisasi dan sistematis di luar sistem persekolahan yang mempan, dilakukan secara mandiri atau merupakan bagian penting dari kegiatan yang lebih luas.
yang sengaja dilakukan untuk melayani peserta didik tertentu di dalam mencapai tujuan belajarnya. Pada hakikatnya, konsep pendidikan luar sekolah ditandai oleh unsur-unsur pembelajaran yang bermakna, tujuan pembelajaran yang menekankan kepada pemenuhan kebutuhan belajar masyarakat yang fungsional di luar pendidikan formal. Setelah kita mengetahui tentang pengertian sebelumnya, mari kita melihat apa saja kelebihan, peluang, kelemahan, dan ancaman yang akan didapatkan di era new normal ini. Kelebihan dari dampak new normal kepada pendidikan saat ini yaitu membuat pelajar dan tenaga pengajar menjadi lebih maju di bidang IT dan memaksimalkan penggunaan internet untuk membantu terlaksananya kegiatan pembelajaran. Peluang yang bisa kita dapatkan dari pengimplementasian skenario new normal salah satunya itu banyak bimbingan belajar yang melebarkan sayapnya menjadi pembelajaran online, sehingga rektor lebih tenang untuk memberikan pemahaman kepada peserta. Kelemahan dari skenario new normal ini yaitu ada banyak sekolah yang menunda proses pembelajaran di kelas, yang membuat para siswa kesulitan untuk memahami materi yang diberikan oleh guru melalui pembelajaran online. Ancaman yang didapatkan dari dampak new normal yaitu kerugian yang akan terjadi pada tempat bimbingan belajar yang tidak mampu mengejar keterketinggalan untuk melakukan pembelajaran Cukup sekian pemaparan dari saya mengenai dampak new normal kepada pendidikan berbasis masyarakat, pendidikan madrasah diniyah, dan pendidikan luar sekolah. Semoga kita semua dapat melalui era new normal dengan baik dan selalu diberikan kesehatan. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya Vicky Hikmatul Quran. Assalamualaikum.